Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya. Salawat bertangkaikan salam ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya Elda Yunita Rangkuti dengan NIM 2114040005. Di sini saya akan membacakan, mengartikan perkata dan menafsirkan hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Atas bin Malikin anna Aba Bakrin as-Siddiqa haddatsu qala nazartu ila aqdamil musyrikina ala ru'usina wa nahnu fil ghari faqulna ya Rasulullah law anna ahadukum nazara ila fadamayhi abasarna tahta fadaimahi faqala ya Aba Bakrin ma zannu bisnainillahi salisuhuma sadaqallahul azim. Saya akan membaca hadis perkata. Hadis walasin. Hadis berasal dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata, yaqulu, berkata, Allah tabaraka, yang maha memberkati, wa ta'ala, yang maha tinggi, li ahwani, bagi atau kepada paling ringan, ahli, penghuni, an-nari, neraka, azaban, azab, laukana, jikalau ada, laka, bagi engkau atau milik engkau, ad-dunia, dunia, wama, dan apa, fiha, padanya, akunta, apakah ada engkau, muftadian, dengan menukar, biha, dengannya, fayaqulu, maka mereka berkata, na'am, ya, fayaqulu, maka dia atau Allah berkata, qad, sesungguhnya, aradtu, aku menginginkan, minka, dari engkau, ahwana, lebih ringan, min hadza, dari ini, wa anta, dan engkau, fi, pada, sulbi, calon atau Adam, anak cucu Adam, Allah, bahwa tidak, tusyrika, engkau memperserikatkan, ahsibuhu, aku menduganya, qala, dia berkata, wala, dan tidak, udkhilaka, aku akan memasukkan engkau, an-nari, ke dalam neraka, fa abaita, engkau, illa, kecuali,
asyirka, engkau berikan berbuat syirik. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Tafsiran dari hadis tersebut. Maksud hadis ini adalah bahwa Allah nanti di akhirat akan bertanya kepada orang-orang yang masuk neraka yang paling ringan azabnya. Kira-kira orang ini adalah penghuni neraka yang paling beruntung dibandingkan semua ahli neraka itu. Dialah yang paling baik nasibnya. Allah akan berkata kepada orang yang paling ringan di antara ahli neraka itu azabnya. Apa yang Allah katakan kepadanya, jikalau adalah untukmu dunia dan apa yang ada padanya. Jadi Allah mengendalikan kamu, kamu akan diazab dengan azab yang paling ringan. Seandainya kamu yang punya dunia, yang punya bumi dan segala yang ada di dalamnya, kamu punya tanahnya, kamu punya airnya, punya gunungnya, punya sungainya, punya emas yang terkandung di dalamnya, punya minyak buminya, punya laut, punya ikan, punya hutan, semuanya punya. Dunia, bumi, dan segala isinya. Apakah engkau mau menebus azabku yang paling ringan ini dengan dunia dan sejak isinya itu? Apakah engkau mau ganti, engkau berikan kepadaku dunia dan segala isinya itu, kau kemudian dibebaskan dari azab yang paling ringan ini? Jadi semacam tawaran andai-andai. Percakapan ini Allah gambarkan kepada kita untuk mengajari kita bahwa azab neraka itu tidaklah ringan, tidaklah remeh dibandingkan dengan dunia dan segala isinya. Apa jawabannya dari orang yang merusak neraka yang azabnya paling ringan itu? Ketika ditawar oleh Allah dengan tawaran pengandaian ini, maka dia berkata, mau. Allah kemudian menegaskan, sebenarnya dulu aku tidak menginginkan darimu yang lebih ringan daripada ini. Dulu aku tidak pernah menuntut engkau mengembalikan bumi dan sejak isinya. Ada tuntunanku dulu yang lebih ringan daripada ini, yang ketika itu engkau baru dalam akal bakal jadi anak cucu Adam. Sebelum diciptakan, sebelum itu ditiupkan ke calon bayi ke janin itu. Jadi setiap ruh yang akan ditiupkan kepada setiap jalan manusia itu sudah ditumpah terlebih dahulu. Kamu mau nanti bertuhan kepadaku, kamu mau nanti patuh, kamu mau bertauhid kepadaku. Bukankah aku ini Tuhanmu? Yang ketika itu kamu menjawab mau, agar engkau tidak memperserikatkanku. Kan sudah bertuntut dulu, kau tidak boleh memperserikatkanku sebelum engkau menjadi manusia. Kata Anas bin Malik, saya mengira Rasul juga mengatakan apa yang disebut oleh Allah itu, yang dengan demikian kamu tidak akan memasukkan ke dalam neraka. Jadi ada sambungannya perkataannya yang dulu sudah kukirakan agar kamu tidak syirik dan masuk neraka dulu. Bahkan kamu berlaku syirik. Allah berkata, aku dulu menuntutmu dan yang lebih ringan daripada dunia dan segala isinya, sebab kamu tidak akan punya itu. Dimana ketika itu sebelum kamu dijadikan manusia secara utuh,
kamu tidak boleh syirik, yang ujungnya kamu tidak akan masuk ke dalam neraka, tetapi kata Allah, tetapi kamu akan malahan mengikuti syirik. Kaitan hadis ini dengan pendidikan, yang pertama, hadis ini berbicara tentang materi pendidikan. Hadis ini membicarakan tentang pendidikan akidah, khususnya tentang percaya kepada hari akhirat, tentang neraka, tentang kerasnya azab neraka. Jadi hadis ini mengajarkan tentang akidah, tentang kepercayaan, tentang keyakinan, khususnya keyakinan berterkaitan dengan hari akhirat, tentang azab neraka, betapa kerasnya azab neraka. Jadi sasaran dari pengajarannya di sini agar peserta didik, agar orang yang dijelaskan hadis ini paham, sadar bahwa azab neraka itu ada dan menyakitkan, di mana yang paling ringannya saja jauh lebih berharga daripada yang paling ringan, itu dibandingkan dunia dari segalanya. Yang kedua, hadis ini mengajarkan tentang metode menjelaskan sesuatu. Bagaimana menerangkan sesuatu dengan metode perumpamaan. Di sini Allah yang ingin menjelaskan tentang betapa beratnya, betapa kerasnya azab neraka dengan jelas, membandingkan kebebasan dari azab neraka yang paling ringan itu dengan kemegahan dari azab yang didapat seseorang karena memiliki khusus dunia dan segala isinya. Jadi jika dibandingkan dunia dan segala isinya, dibandingkan dengan seorang tidak diazab di neraka, walau dengan azab yang paling ringan sekalipun, orang akan memilih tidak diazab di neraka, biarlah tidak mempunyai dunia dan segala isinya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.